warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Perkenalkan, di sini Ibu Solehah Amalia yang di depan ini ya. Selaku petugas UKS akan menyampaikan sosialisasi program sekolah kita, yaitu bersih, singkatan dari Berikan sarapan sehat untuk Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, di sini akan menyampaikan bagaimana pentingnya sarapan yang sehat. Adakah sarapan yang nggak sehat? Kalian pernah mendengar nama junk food? Makanan sampah. Makanan itu seolah-olah masuk ke tubuh kita malah jadi kotor, tubuh kita malah tidak sehat. Yang mana untuk menumbuhkan Indonesia hebat, generasi kalian itu harus dimulai dari dulu banget, dalam arti sejak kalian kecil masih dalam kandungan dan yang lainnya. Kita fokusnya adalah untuk menjadi Indonesia yang hebat itu di bidang sarapannya. Banyak faktor ya kalau kita untuk berbicara tentang Indonesia hebat itu. Tapi di sini kalian mengerti bahwa betapa pentingnya sarapan sehat. Kalian pernah di sekolah merasa lemes karena tidak sarapan? Pernah. Lagi puasa, Bu, tapi sahur apa enggak? Apa puasa enggak sahur biasanya lemes. Seperti hari-hari kalian sekolah tapi tidak sarapan. Orang yang sehat, puasa yang benar itu tetap tidak dalam kondisi lemes karena asupan makanan yang masuk ke tubuh kita itu sudah terwakili, cuma rentang waktunya yang berbeda. Kalian kalau secara normal sehari semalam makannya berapa kali? 3 sarapan, makan siang, makan sore atau malam? Oh, ada yang sore, ada yang malam. Ada anjuran kalau malam sebaiknya sudah tidak ada aktivitas makan karena tubuh kita siap untuk istirahat. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pemaparan tentang sarapan. Oh, ada kesepakatan kelas dulu, Mbak Helena, bacakan tentang kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas untuk mengawali pembelajaran yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua. Oke, terima kasih Mbak Helena yang sudah membuat kesepakatan kelas kita. Yang lain sepakat apa tidak? Sepakat. Iya, aman dan nyaman di sini harapannya kalian nanti ketika mendengarkan penjelasan itu ada hal pemahaman yang mendalam. Pemahaman yang sampai benar-benar kalian menemui aha moment, menemui titik bagaimana ternyata betapa pentingnya sarapan bagi tubuh kalian. Dan nantinya selain secara pribadi kalian juga bisa menyampaikan ke teman-teman, ke keluarga. Kalian ada manfaatnya menyampaikan itu semua sehingga terbentuk pola hidup sehat melalui rutin sarapan yang sehat. Oke. Selanjutnya ada pemutaran video. Coba silahkan diperhatikan ya. Silahkan.
Oke, setelah melihat video itu kita nyanyikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur Pagi beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, pernah belajar, rakat. tidur cepat, beristirahat. Oke, terima kasih semuanya. Tadi di syair yang setelah berolahraga apa ya? Iya, makan makanan yang sehat, yang bergizi. Begitu pula ketika kalian sarapan, kalian harus memikirkan tentang asupan gizi apa saja yang masuk ke tubuh kalian. Biasanya kalau sarapan, Mbak Kori sama apa? Sayur kangkung, enak sekali ya. Oke, lanjutnya di sini Mbak Anggia kalau sarapan pakai apa? Pakai tempe. Tempe. Sayurnya tempe, lauknya tempe, terus pakai kerupuk juga apa enggak? Enggak. Sudah ada sayurnya apa belum? Sudah apa? Sayur bayam. Bayam. Oke, terima kasih. Ini hanya contoh, 2 teman kita menyampaikan ketika sarapan sudah menggunakan lauk sama sayur. Kalaupun belum sempurna ketika kalian makan siang, kalau makan siang kan biasanya nasi, sayur, lauk, ada buahnya apa enggak? Enggak, jarang ya. Enggak apa-apa pakai pisang itu yang di belakang rumah lagi ada yang matang makan pisang. Enggak Bu, sisaan codot mah. Buah itu tidak harus yang mewah, tidak harus yang beli. Harus anggur Bu, harus stroberi, apel dan yang lainnya, tidak harus seperti itu. Karena yang ada di sekitar kita juga harus dimanfaatkan. Di rumahnya Mbak Levi ada tanaman buah apa? Buah belimbing. Belimbing, sehat ya? Bukan yang berulat-ulat itu ya. Oke, coba yang lainnya. Mbak Jihan di rumah punya tanaman pohon apa? Jambu, termasuk buah-buahan juga ya. Sehat, ketika kalian tidak suka langsung dimakan boleh dibikin jus ya. Ketika sarapan, kita kembali ke materi tentang sarapan. Itu memang terkadang tidak mesti sesempurna selengkap ketika kalian makan siang ataupun makan malam. Yo. Oke, di sini latar belakang pemberian materi ini adalah sarapan sehat sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas. Apakah semua orang ataupun manusia yang hidup kadang tidak produktif? Ada? Kalian tahu orang yang menjadi beban negara, bukan yang kemarin lagi viral itu ya. Beban negara itu dalam arti kalian hidup tapi untuk produktivitas fungsi kalian itu tidak ada perangnya. Kalaupun kalian sebagai seorang siswa, peran kalian itu adalah tugas utamanya untuk bagi seorang pelajar yang tidak mau belajar itu sebenarnya adalah seorang yang tidak produktif itu tidak hanya berkaitan dengan yang menghasilkan secara materi, secara uang, tapi bagaimana kita berperan, berfungsi bagi sekeliling kita. Lebih luasnya secara Indonesia, tujuannya adalah menyediakan sarapan sehat dan bergizi untuk masyarakat Indonesia, terutama kalian pada masa remaja. Oke, tugas menyediakan sarapan sehat berarti kita juga mengerti bahwa kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang menyediakan. Paling tidak di rumah itu kalian ngomong ke orang tua, Bu, besok aku sekolah tidak libur, jam 6 kurang sarapan saya
pengen sama sayur capcay, tapi banyak sayurnya, jangan pakai gandum semua ya Bu, jangan hanya telurnya saja. Mungkin yang di sini akan menyampaikan ke orang tua bahwa saya akan sarapan dengan sayur hijau sawi dan yang lainnya. Oke, di sini bisa mengerti ya? Tekan tujuan pemberian sarapan ini. Selanjutnya kita akan berbicara tentang tujuan program ini adalah menuju kualitas manusia Indonesia yang lebih sehat melalui sarapan, baik itu meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, mengurangi kekurangan gizi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sarapan. Kalian pernah mendengar stunting? Udah Bu tadi. Ya, tidak hanya tadi, pengertian stunting itu salah satunya adalah kurangnya asupan gizi terhadap seseorang. Biasanya di daerah itu dinamakan kerdil. Kalau kalian nonton film tahu kurcaci? Lah, orang-orang kurcaci itu kadang sebagai anomali, sebagai contoh orang-orang yang kurang gizi. Oke. Kalian mengerti bahwa di sini pentingnya sarapan itu efeknya sangat panjang. Di sini implementasi programnya adalah bagaimana di sini sekolah bekerja sama dengan komunitas dan organisasi masyarakat, penggalangan dana ini lebih jauhnya, tapi lebih intinya adalah secara pribadi 1, 2, 3 sampai yang belakang sana ya, 100 berapa ya belakang sana ya, menyadari betapa pentingnya sarapan sehat. Tanamkan pada diri kalian bahwa kalian mulai besok ketika tidak sedang berpuasa, langsung pagi hari melakukan aktivitas yang namanya sarapan. Pilih sarapan yang sehat. Di meja ada mie instan, ada pizza hut, ada makanan sehat, ada lauk sayur. Kalian milih yang mana? Iya, mulutnya bilang begitu, tapi besok prakteknya kita tunggu, oke? Paham penjelasan Ibu dari awal hingga akhir? Oke, program sekolah kita yang pertama tadi namanya apa? Bersih. Betapa pentingnya sarapan. Tadi ada 7 kebiasaan, salah satunya nomor 4 adalah makan makanan bergizi. Dan selanjutnya kalian punya kesadaran betapa pentingnya sarapan setiap hari. Oke, sampai di sini paham? Terima kasih. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salut gitu loh. Akhirul kalam dari Bu Soleha Amalia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih.